Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami merindukan, kami datang bersyukur dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Hanya Engkau Tuhan. Mari dengan lembut sama-sama bernyanyi. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, Dia Allah yang agung. Dan Dia sumber berkat kita, sumber keselamatan, sumber pertolongan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita belajar dari firman atau sabda dari Allah sendiri yang dicatat di dalam Alkitab, kita akan menemukan ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk kemudian kita terapkan. Itulah sebabnya kadang-kadang kata Torah itu dihubungkan dengan keseluruhan dari firman Allah. Padahal sebetulnya Torah itu lebih mengarah kepada 5 kitab Musa. Kata Torah sendiri itu sebetulnya berarti sesuatu yang berisi pengajaran dari Yara. Jadi sebetulnya ini suatu pengajaran. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di dalam Alkitab, seluruh firman Allah atau Alkitab itu juga disebutkan sebagai Torah. It's okay, tidak ada masalah ya, karena memang itu berisi pengajaran juga dari Allah. Nah, pagi ini kita akan melihat satu ajaran yang istimewa yang mungkin ini tidak terlalu mudah untuk dipahami seketika. Mungkin perlu suatu perenungan yang mendalam dalam hal ini. Tetapi ini adalah firman Allah. Untuk itu saya ajak saudara membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Amin. Sampai di sini. Saudara sekalian, ayat ini terus terang tidak mudah untuk dipahami kalau kita baca sepintas saja. Dikatakan di sini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, saudara sekalian, mungkin saat ini coba kita lihat pertama-tama dikatakan lemparkanlah rotimu ke air. Di dalam bahasa aslinya pun juga ekspresinya sama dengan terjemahannya. Kata Ibrani yang dipakai adalah shalach. Nah, kata shalach ini juga berarti to send, mengirim, mengutus, tapi secara intensif to send off juga bisa. Ya. Maka kemudian dikaitkan kalau dengan roti ke air, ya tentunya mengirim atau mengutus itu untuk pribadi, bukan untuk barang. Ya, roti tidak akan diutus,
Nah, diterjemahkanlah sebagai dilempar ke air. Oke, tidak ada masalah. Cuma yang kita lihat di sini adalah apa dan mengapa dengan melemparkan roti ini ke air. Mestinya kan roti ini dipegang tangan untuk dikonsumsi, dimakan. Nah, dalam bahasa Ibraninya dikatakan sebagai lechem. Nah, roti ini seharusnya disimpan baik-baik, dipegang baik-baik untuk dikonsumsi. Karena ini adalah salah satu makanan pokok bagi manusia. Memang di Indonesia sini makanan pokok kita terus terang adalah nasi. Akan tetapi di negara lain itu ada yang makanan pokoknya itu bukan nasi tapi roti. Sarapan ya roti, makan malam ya ada rotinya, makan siang pun juga roti dengan berbagai macam lauk dan sebagainya. Nah, jadi yang jelas roti ini sebetulnya bukan untuk menjadi sesuatu yang dilempar-lemparkan, apalagi ke air. Ini sesuatu yang kok aneh ya. Bukankah roti kalau dilempar ke air malah jadi rusak, nggak bisa dimakan? Kalau misalnya katakan, taruhlah rotimu di atas meja, nah itu sih masuk akal. Sewaktu-waktu ketika kita perlu, bisa kita makan. Tapi dikatakan, lemparkan ke air. Untuk memahami ini, saudara sekalian, mungkin kita harus melihat konteks dari kitab ini. Kalau kita berbicara mengenai konteksnya, dari pasal 1 pengkhotbah ini, berbicara mengenai kesia-siaan. Jadi dalam hal ini paling tidak apa yang ada di benak pengkhotbah, tentunya dengan pimpinan Roh Kudus yang menginspirasi dia menuangkan ini dalam tulisan yang kemudian dimasukkan di dalam jajaran firman Allah atau Alkitab, adalah konteks yang berbicara mengenai keadaan di dunia yang memang penuh dengan kesia-siaan. Dikatakan segala sesuatu itu sia-sia. Nah, kalau kita lihat di sini, roti dilemparkan ke air, di sini kita lihat bahwa memang roti itu bukan sesuatu yang harusnya dipertahankan. Ketika roti ini kita pertahankan, maka itu akan masuk dalam konteks seperti yang diungkapkan si pengkhotbah ini, kesia-siaan. Karena apa? Jelas kita tahu bahwa roti ini ada masanya. Betul, sampai kalau kita beli roti, pasti ada label used by atau expired, tanggal expired, atau ya kedaluarsa dan seterusnya. Paling cuma 1-2 hari bisa bertahan. Tidak untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita lihat dikatakan lemparkanlah rotimu ke air, ini sebetulnya kita pahami bahwa roti ini bukan sesuatu yang untuk dipertahankan. Rotiku, milikku, aku simpan sepanjang masa karena ini milikku, dan seterusnya dan seterusnya. Oh tidak. Dan kalau kita lihat konteks berikutnya,
yaitu dalam ayat yang kedua, ini berbicara sebetulnya mengenai memberi. Berikanlah, dalam ayat 2 dikatakan begini, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, berikanlah. Jadi konteksnya selain kesia-siaan, ini juga dihubungkan dengan memberi. Jadi tadi kalau roti itu kita pertahankan untuk diri sendiri, aku, milikku, punyaku, dan sebagainya, itu akan sia-sia karena roti ini akan expired, akan rusak, tidak akan bisa dimakan. Lalu dikatakan di sini berikanlah. Jadi kalau kita baca ayat 1 ini, lemparkanlah rotimu ke air, ini sebetulnya berbicara juga mengenai memberi. Sebab ketika kita memberi, sesuatu terjadi. Nah, latar belakang dari peristiwa atau ungkapan dalam ayat 1 ini, itu dikaitkan dengan kondisi pada saat itu, ya, di mana kalau ada seorang petani, kemudian dia sudah berhasil memanen hasilnya, tetapi petani ini butuh buyer, pembeli. Apa gunanya hasil panenan boku itu banyak tapi tidak ada pembeli? Yang dimakan, dikonsumsi untuk diri sendiri dan keluarga toh cuma sebagian saja. Padahal ini panenan yang banyak dan melimpah. Nah, dikisahkan bahwa pada saat itu, karena kita tahu bahwa cara berdagang dan sebagainya itu tidak seperti pada zaman modern ini, semua sudah canggih melalui surat-surat elektronis atau email, telepon dan sebagainya. Angkat telepon, halo, panen sudah siap, apakah mau diambil? Nah, di seberang sana mengatakan, oke, saya ambil sekian ton. Nah, dengan harga sekian, oke, kirim. Nanti bayar di tempat, atau bayar pakai cek, atau apapun. Nah, itu metode pada zaman modern saat ini. Tapi pada saat itu, tidak semudah seperti sekarang. Kadang-kadang, si petani ini mempersilahkan supaya barangnya ini dibawa oleh seseorang, kalau perlu kemudian naik kapal ke tempat lain demi supaya itu bisa laku dijual. Nah, tetapi juga kadang-kadang di tempat tersebut belum tentu laku. Nah, itulah sebabnya menurut latar belakang dari kisah ini diceritakan bahwa Salomo seringkali mengajarkan para trader, pedagang, petani dan sebagainya, kalau engkau hendak menjual ini, jangan cuma di satu tempat. Seperti tadi dikatakan dalam ayat 2, ada 7 bagian bahkan 8 bagian. Bawa ke paling tidak beberapa tempat. Misalnya 7 tempat. Nah, nanti lihat yang mana yang laku di sana. Jangan cuma satu tempat. Nah, untuk hal ini, maka si petani harus berani untuk melepas barang itu dengan kepercayaan penuh tentunya. Wah, kalau nanti barang ini hilang gimana? Atau dibawa lari dan sebagainya. Ya, dia harus percaya penuh bahwa orang-orang ini akan siap untuk menjualkan
hasil panenannya ini. Dan nanti mereka akan kembali untuk memperhitungkan semuanya dan menyampaikan uangnya kepada si petani ini. Nah, jadi saudara sekalian, sebetulnya berbicara mengenai roti yang dilemparkan ke air, ini berbicara mengenai memberi sebetulnya. Dan Alkitab memang mengajar kita adalah sebagai pemberi. Nah, kalau kita berbicara memang memberi di sini, mari sekali lagi kita harus mempunyai suatu kerangka berpikir yang positif. Kalau kita sudah dikuasai oleh hal-hal yang negatif, maka apapun juga yang diajarkan firman Allah akan negatif semuanya. Dengan kata lain kita akan berkesimpulan, paling-paling khotbah ini untuk supaya memberi. Memang sudah begitu karakternya itu gereja itu, ayo beri, tabur dan sebagainya. Terus sekalian di firman Allah. Kalau sudah tidak mau memberi, tidak masalah. Tapi akan ada konsekuensi berikutnya. Oleh karena itu lebih baik kita tangkap dengan positif. Oke Tuhan, aku akan lakukan sesuai dengan apa yang Kau mau. Memberi, oke, aku siap memberi. Ini apa yang bisa aku berikan, aku berikan. Baik itu dalam bentuk materi, harta, uang, tenaga, atau apapun. Di sini diajarkan mengenai giving, memberi. Jadi ketika kita mendengar pengajaran tentang memberi, amin Tuhan, aku siap melakukan firman. Itulah cara pandang yang positif. Dan dengan cara pandang seperti ini, maka selanjutnya dikatakan kamu akan mendapatkan kembali setelah itu, ya. Beberapa saat setelah itu, ya. Dikatakan ya ada hari-hari, ada waktu untuk itu nanti akan kembali. Nah, coba kita lihat kembali ayat yang pertama tadi, ya. Dikatakan, maka engkau akan mendapatkannya kembali setelah itu. Nah, sampai di saja. Jadi, saudara sekalian, ketika kita mengikuti, menuruti, mentaati firman Allah, maka Tuhan itu bertanggung jawab sepenuhnya. Roti ini tadi tidak akan hilang begitu saja, lenyap begitu saja, tidak. Akan ada sesuatu yang mendatangi kita. Loh, bagaimana mungkin roti dilempar ke air, terus kemudian balik lagi? Kan bukankah tambah rusak kena air ini? Itu substansi rotinya itu kan kena air kan ya hancur dan tidak karu-karuan mana bisa dimakan. Terus sekalian di sini kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa. Firman Allah ini istimewa. Ketika dikatakan maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu, artinya beberapa hari, ya banyak hari lah, ya, artinya tidak segera, ya, itu betul-betul akan terjadi. Bagaimana itu terjadinya? Itu bukan urusan kita. Jadi ketika saudara menabur, saudara pasti akan menuai. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan urusan kita. Urusan kita cuma menabur. Tuhan yang bertanggung jawab membuat tuaian itu terjadi. Amin. Yang percaya katakan amin bersama saya. Amin, haleluya. Memang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin roti dilempar ke air terus bisa balik lagi ke kita? Ya memang itu urusannya Allah. Dan Allah tidak ada urusan dengan logika kita.
Karena logika kita ini terbatas. Allah itu serba unlimited, tidak terbatas. Dia sanggup melakukan apa saja. Jadi tugas kita cuma memberi. Masalah kita menerima itu urusan Allah. Bagaimana caranya dan sebagainya itu urusan Allah. Jadi ketika dikatakan engkau akan mendapatkannya kembali, di sini menunjukkan adanya suatu kepastian bahwa Allah itu bertanggung jawab sepenuhnya, tapi menurut cara Dia, bukan menurut cara kita. Kalau cara kita kan mungkin, saya lempar ke air, nanti tahu-tahu dapat kiriman paket dari pabrik roti. Wah, itu kan cara pikir kita. Kalau Allah luar biasa, bisa-bisa Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Misalnya kita lakukan ini, memberi. Tiba-tiba Tuhan datang menyuruh seseorang bawa cek kepada kita. Itu urusan Allah. Jadi masalah kembalinya bagaimana dan sebagainya itu urusan Allah. Tapi yang jelas ada yang kembali. Inilah firman Allah. Mari kita taati, kita turuti, memberi, menabur, maka kita akan menuai. Sebab kalau kita pertahankan, toh sia-sia. Benih disimpan lama-lama rusak. Tapi kalau kita tabur, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Datangkan kemuliaan bagi nama Yesus. Uang pun kalau kita simpan terus-menerus, ya juga akan rusak. Karena itu bahan yang fana. Tetapi berbeda. Kalau kita berani melakukan firman Allah, memberi, menabur, akan menuai. Memberi lagi, menuai lagi, menabur lagi, menuai lagi, memberi, memperoleh. Inilah hukum Allah. Taati dan berkat akan dicurahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami adalah pemberi, kami adalah para penabur, karena kami siap untuk menuai, siap untuk menerima. Karena Engkau adalah sumber berkat, Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Karena Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Sepanjang hari ini dalam nama Yesus kami semua diberkati berkelimpahan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, keberhasilan dari Engkau. Dan kuasa darah Yesus melindungi kami semua. Kami sehat, tidak ada virus apapun termasuk corona dan sebagainya yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dalam nama Yesus dan berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.